Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama saya Adi Sulaksono SPD, penyuluh pertanian lapangan Desa Konoha tentunya. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kalian melihat-lihat tanaman melon. Nah, tanaman melon ini tanaman yang menurut saya sangat subur luar biasa. Geser lagi ke sini, kita lihat semua, bahkan mungkin nanti kita ke belakang. Suburnya bahkan daun yang paling atas, yang bagian atas saja lebar seperti ini. Nah, ini kesini juga. Nah, ini kita sedang melakukan pemangkasan. Ini pemangkasan yang kedua. Pemangkasan yang kedua kalinya. Namun disayangkan tanamannya sangat subur sekali seperti ini, namun buahnya jarang. Buahnya sangat jarang, pilihan buahnya sangat jarang, padahal saya sudah mengeluarkan hampir seluruh jutsu saya. Sudah doa, selawat dan salam sudah saya panjatkan demi kesuburan tanaman ini. Namun hanya subur saja. Mungkin doa saya kurang lengkap. Kemarin saya minta kesuburan terhadap tanaman saya, namun lupa menambahkan subur dan lebat buahnya. Jadi hanya subur saja. Oke, lanjut ke sini nih. Buahnya ini seperti ini kan. Harusnya dia seperti ini nih, subur sekali, tapi buahnya tidak ada. Nah, ini malah yang agak kurang subur, malah ada tiga buah. Lihat lagi ke sini. Nah, ini lonjong bagus buahnya. Ini calon besar buahnya kalau lonjong seperti ini. Ini varietas Bommer F1 dari PT Citra Asia. Nah, mungkin ke belakang yang belum kita pangkas. Subur luar biasa, namun sangat disayangkan tanamannya, buahnya itu kurang. Sebenarnya ruasnya sangat banyak. Nah, seperti ini ini hasil pemangkasan pertama dulu di hari ke-28 setelah tanam. Setelah kita pangkas, menghilangkan daunnya beberapa, terus kemudian menyisakan. Nah, ini seperti ini kan sudah dipangkas. Nah, hanya bagian atas ini memang belum dipangkas kemarin, karena biasanya kita melakukan pemangkasan itu di saat kita melakukan penggantungan buah. Nah, ini 1, 2 buahnya tidak jadi. Wah, ini lihat tingkat kesuburannya luar biasa sekali. Nah, ini seperti ini ya. Kita lihat 1. Nah, ini udah kita pangkas. Yang kemarin di sini ada bakal buahnya, namun kenyataannya tidak jadi. Nah, ini 2, 3 tidak jadi. 4 juga tidak jadi. 5 tidak jadi. 6 tidak jadi juga. 7 tidak jadi. 8. Kalau untuk yang satu batang ini kita bagi 2, ataupun kita buat 2 cabang seperti ini. Ini masih apa ya namanya? Kalaupun sebelah sini tidak ada, nah seperti ini misalkan. Nah, ini tidak ada. Ini kan sudah kita pangkas kemarin. Lagi
namun di sebelah sananya ada. Ini kan cabangnya. Nah, ini sebelah sininya ada 2. Nah, namun yang mengenaskan jika kita melihara hanya 1 batang saja seperti ini. Nah, ini 1 batang saja seperti ini. Jadi kalau tidak ada, maka sama sekali benar-benar tidak ada. Karena kalau dari total populasi tanaman 1.800 batang ini, tingkat kematian di awal itu 0%. Nah, sedangkan tingkat kematian karena dicabut yang disebabkan oleh keriting pada tanaman itu 1% saja dari 1.800 batang tanaman ini. Nah, itu adalah satu kelebihan yang ada pada tanaman varietas Bommer ini, dan agak sulit untuk dengan tingkat kematian yang sedikit itu ditemui pada varietas melon lainnya. Ditambah lagi lihat tingkat kesuburannya luar biasa. Nah, sebenarnya kalau tingkat kesuburan seperti ini kalau di Pulau Jawa ataupun di Lampung ya biasa. Namun kalau di Kalimantan dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi, pH-nya rendah, untuk menghasilkan tanaman yang sesubur ini itu perlu kerja keras, perlu hampir seluruh jutsu dikeluarkan, doa juga dipanjatkan agar tanaman ini tumbuh dengan subur. Sebenarnya saya belum mutlak menyalahkan varietas Bommer ini, varietas melon Bommer ini, namun ada beberapa hal yang saya sendiri merasa bahwa saya melakukan beberapa kesalahan. Nah, yang pertama adalah jarak tanam yang terlalu rapat. Nah, ini jarak tanam yang terlalu rapat dengan tingkat kesuburan seperti ini. Nah, ini jarak tanamnya hanya 60 cm, yang mana di awal saya melakukan perdebatan dengan kameramen tentang jarak tanam yang dia menginginkan 80 cm jaraknya, namun saya menginginkan jumlah tanaman yang lebih, sehingga saya mengurangi jarak tanam. Dan alhasil sangat rapat sekali seperti ini. Ini karena sudah dibersihkan. Nah, namun kalau belum dibersihkan seperti ini sangat rapat sekali. Nah, ini ke sini kita sangat rapat sekali. Mengapa saya tidak begitu menyalahkan varietas? Karena kalaupun di bawah itu tidak ada, karena disebabkan karena terlalu rimbunnya tanaman, sehingga proses perkawinan yang dilakukan oleh serangga tidak terjadi karena sulitnya serangga menyusup ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini jarang yang jadi. Nah, seperti ini, satu. Nah, ini jarang yang jadi. Nah, ada 3, 4. Namun dia akan ada buahnya lagi di bagian atas seperti ini. Nah, ini jadi hampir semua ruas itu membawa bakal buah. Jadi kalau tidak dibawa, terus kemudian dia akan lari ke atas, di bagian atas. Nah, ini sudah ada 2 di bawah. Nah, lihat saja bentuknya saja bagus. Jadi indikasi saya ini tanaman karena terlalu rapat. Dan yang kedua, pola pemupukan yang saya rubah, di mana tanaman yang sebelumnya saya buat dosis yang rendah 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, terus kemudian meningkat di 5 kilo, 6 kilo. Namun untuk kali ini kita balik, dimana di awal itu kita genjot di 5 kilo, terus kemudian baru di fase generatifnya kita turunkan di 2 kilo, terus kemudian 2,5 kilo.
Nah, saya mengindikasi di perlakuan dan kemudian jarak tanam yang terlalu rimbun, sehingga proses polinasi alami ataupun perkawinan alami tidak terjadi dengan baik. Nah, ini seperti ini. Di bawah tidak ada, hanya 1, 2, tapi di atas ini muncul lagi banyak nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih bisa ditanggulangi sepertinya. Kita akan gunakan jutsu terakhir. Terus kemudian mungkin akan diperpanjang di masa panennya, yang mana seharusnya di 60 sampai 65 hari. Nah, ini kemungkinan besar akan kita buat di 70 sampai 76 hari. Kemungkinan besar akan kita panen di 76 hari, karena agar buah di bagian atas itu matang sama dengan yang di bawah. Dah, mungkin cukup itu saja info seputar tanaman melon Bommer F1 pada hari ke-39 ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sejauh ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.